Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aziz Dwi Mukti. Saya adalah seorang jurnalis otomotif yang berasal dari channel Aziz Dwi Mukti. Berdirinya saya di sini, saya ingin menginformasikan atau memberitahu kepada penonton semua mengenai kemajuan di bidang teknologi alat transportasi ya, yaitu tentang mobil listrik. Oke, seperti yang kita ketahui di jalanan saat ini yang beredar kebanyakan mobil yang berbahan bakar bensin, yang solar gitu kan, itu semua berasal dari minyak bumi ya. Perlu kita ketahui bahwa minyak bumi saat ini sudah mulai langka ya. Bahkan akhir-akhir ini harga bensin, solar gitu melonjak drastis, dan itu menyebabkan kelangkaan di berbagai daerah di Indonesia gitu. Terutama di Indonesia ya. Di samping itu penggunaan mobil berbahan bakar bensin menurut saya sudah tidak lagi efektif ya. Mengapa? Karena yang pertama adalah bahan bakar tersebut menyebabkan polusi udara ya. Gas karbon monoksida, gas karbon monoksida yang dikeluarkan dari mobil tersebut dapat mengakibatkan pemanasan global ya. Kita ketahui lapisan ozon tiap tahun tuh makin tipis ya, karena kita terlalu banyak menggunakan kendaraan itu menghasilkan karbon monoksida ya. Oleh karena itu dengan munculnya kendaraan listrik sih menurut saya sebuah ide yang bagus sih. Karena apa? Karena kita mendapatkan berbagai keuntungan dari munculnya teknologi tersebut. Oke, kita bahas saja ya yang pertama. Keuntungan yang pertama adalah kita dapat menghemat pengeluaran kita dalam menggunakan kendaraan. Bayangin saja kalau kita sekali pakai kendaraan tuh, kita bisa menghemat biaya bahan bakar sebanyak 50%. Karena kalau kita ketahui ya, yang tadi saya bilang itu bahan bakar minyak gitu, minyak yang dari minyak bumi sekarang harganya lagi gila-gilaan deh pokoknya. Harganya udah naik drastis gitu. Terus di samping itu juga sudah mulai langka kan. Kalau kita pakai kendaraan listrik, kita bisa menemukan kita bisa ngisinya cuma di rumah gitu kan. Di samping itu biaya listrik per kWh-nya tuh murah. Jadi berat saja kita sekali jalan 50% kita bisa pakai buat lainnya deh biaya. Dari yang semula kita pakai 100% itu untuk bensin, sekarang hanya 50% gitu. Yang lain sisanya kita bisa buat pakai kebutuhan lainnya gitu. Jadi yang nomor 2 ya, keuntungan kita pakai mobil listrik itu adalah efisien, ramah lingkungan. Ya karena itu yang tadi saya bilang, kalau mobil listrik itu tidak mengeluarkan gas karbon monoksida seperti mesin bensin ya. Karena itu mobil listrik cukup efisien dan ramah lingkungan, sehingga ya itu merupakan ide yang cemerlang sih menurut saya di saat-saat ini. Untuk yang ketiga ya, mobil listrik itu dikendarai itu sangat nyaman dan senyap gitu. Kita biasa menggunakan mesin bensin, solar gitu, diesel. Kalau kita gas gitu kan keluar suara mesin gitu ya. Ini kalau mobil listrik udah kayak kita nggak ada suara aja gitu, aman. Nggak aman sih, maksudnya nyaman gitu loh. Tapi di samping itu masih ada beberapa kekurangan dari mobil listrik itu, terutama di Indonesia. Karena pemerintah belum 100% mendukung pajak mobil listrik di Indonesia, sehingga harga mobilnya tuh agak sedikit menjadi lebih mahal. Yang semula harganya murah karena masuk Indonesia jadi mahal itu karena pajaknya gitu. Yang kedua,
memang kita bisa mengecas di rumah gitu, tapi kan itu kan hanya untuk sekali pengecasan. Nah, sementara jika kita ingin berpergian jauh, misalnya dari Jakarta ke Surabaya gitu kan, itu jarak yang ditempuh bisa mungkin hampir 1000 kilo ya. Tapi jarak mobil listrik tuh palingan hanya 500 atau 600 kilo. Nah, ini yang jadi permasalahannya karena stasiun pengecasan mobil listrik belum merata di seluruh Indonesia. Jadi kita harus pandai-pandai memilih tempat dan memprediksi kapan baterai mobil listrik kita akan habis. Oke. Jadi itu saja sih sebenarnya kekurangan dan kelebihan mobil listrik yang hadir dalam kurun 2 tahun terakhir ini. Jadi mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai mobil listrik ya. Bila Anda salah kata saya dalam menjelaskan tadi ya, saya mohon maaf, mohon dimaklumi karena saya juga manusia biasa ya yang dapat melakukan kesalahan. Oke. Sebelumnya terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.